Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Pada perkuliahan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang CBSEM, VBSEM, SEM PLS, dan juga MIMIC atau Multiple Indicators, Multiple Causes. Dan tadi Ibu sudah meminta Ananda untuk menyimak VBSEM atau SEM PLS. Dan apakah Ananda sudah menyimak videonya? Jadi sebetulnya antara tiga ini ya, CB covariance based SEM, SEM ini kan structural equation modeling, kemudian VB SEM variance based SEM, dan juga MIMIC ini eh, berkaitan, saling berkaitan. Namun untuk di RPS kita hanya bahas yang MIMIC. Untuk yang CB SEM itu kan bisa pakai Lisrel kalau zaman dulu. Sekarang masih sih. Nah, kalau misalkan Ananda mau pakai CBSEM, ini bisa di JASP. Kemudian VBSEM atau SEM PLS, ini pakainya Smart PLS, seperti yang Ibu contohkan pada video sebelumnya. Dan MIMIC ini bisa pakai JASP juga. Nanti akan Ibu contohkan artikel dari Ibu dan juga dari ada yang tulisan kakak kakak tingkatnya yang menggunakan MIMIC ini ya, yang sudah dimuat di jurnal. Oke, jadi untuk kapsel statistika yang dengan Ibu, kita bahasnya yang pertama pengantar perkuliahan yang harusnya minggu lalu. Yang dibahas harusnya cluster validation. Cuma di sini karena Ibu ingin mengedepankan MIMIC ini sebagai tugas individu, jadi Ibu tarik dia duluan, baru minggu depan insya Allah kita cluster validation. Kemudian ada psikometri, ada statistika ekologi, dan juga biostatistika. Nah, di sini yang kita, karena pertemuannya sempit, jadi Ibu pilih biostatistika yang inferensialnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? eh, dengan Ibu lima pokok bahasan ini bisa bisa aja Ibu ganti misalnya statistika ekologi di pertemuan tiga gitu. Eh, tergantung ya, tergantung misalkan Ibu mau kasih tugas apa nih, individu atau kelompok seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ananda? Tidak, Bu. Pertemuan 6 sampai 10 itu dengan Bu Kori, pertemuan 11 dengan sampai 16 itu dengan Bu Sarmada. Oke, kita masuk ke CBSEM, VBSEM, dan juga MIMIC. Di sini ada perbandingan dari eh, CBSEM, VBSEM, dan juga MIMIC-nya. Untuk CBSEM, fokusnya itu adalah validasi teori atau model fit, cocokan model, kemudian em, CBSEM ini banyak digunakan untuk mereduksi item pada kuesioner ya. Kemudian ada VBSEM. VBSEM ini sifatnya prediksi, eksplorasi, seperti yang Ibu contohkan di video yang Ibu share tadi. Kemudian untuk MI, MIC ini mirip regresi ya, mirip analisis regresi yang mana fokusnya adalah hubungan indikator dan juga penyebabnya dari namanya aja udah ketahuan bahwa kan ada causes di situ ya, multiple indicators, multiple causes. Kemudian pada si BSEM sendiri yang diestimasi itu adalah maksimum likelihood, kemudian untuk VBSEM itu partially square atau PLS, kemudian untuk MIMIC model ini dia lebih fleksibel bisa CBSEM atau VBSEM. Dan kelebihan dari CBSEM ini cocok untuk teori yang sudah ada, namun kita ingin menggali lebih jauh gitu ya. Atau dari kuesioner orang, kita ingin reduksi item yang lebih valid gitu. Itu juga bisa ya. Kuesioner orang sudah ada yang sudah terpublish maksud Ibu ya. Jadi bukan kita sendiri yang membuat kuesionernya, itu juga bisa pakai si BSEM ini. Atau kita ingin membuat suatu kuesioner dari teori yang sudah jelas atau sudah ada. Itu juga bisa menggunakan si BSEM. Kemudian untuk VBSEM sendiri itu kalau misalnya kita punya penelitian yang datanya misalkan cuma skala kecil kelas aja gitu ya. Kemudian ternyata pas banyak pelanggaran asumsi di situ. Nah, itu bisa pakai
VB-SAM. Jadi dia bisa mengabaikan bahwa datanya itu tidak berdistribusi normal, ya udah langsung aja dianalisis boleh gitu ya pakai VB-SAM ini yang tadi Ibu sampaikan di video. Makanya nggak ada ya, maksudnya uji normalitasnya nggak ada ya. Jadi lebih fleksibel. Makanya sekarang kan banyak nih yang peneliti itu langsung menggunakan Smart PLS aja gitu Ananda ya. Kemudian, oh ya Ibu nanti Ibu contohkan yang ada artikel Ibu di eh, jurnal terindeks Scopus Q1 ya, pakai Smart PLS. Kemudian MIMIC model ini ada apa namanya dia bisa menguji measurementnya ada di situ keluar nanti itu koefisien determinasi juga mirip regresi kemudian invariance dan lebih fleksibel seperti yang disebutkan di baris kedua maksudnya estimasi ya kemudian keterkaitannya si BISEM ini lebih ke bersifat konfirmatori mengkonfirmasi apakah ini layak masih dipertahankan item ini atau tidak gitu ya apakah dikeluarkan atau direduksi dari model gitu ya. Itu adalah fungsi dari si BISEM. Kemudian VBISEM ini sifatnya prediktif, lebih untuk memprediksi. Kemudian eh, untuk MIC model sendiri spesifik dan dapat menjalankan keduanya. Kesimpulannya, MIC ini lebih fleksibel dan juga lebih lengkap daripada si BISEM aja atau VBISEM aja gitu ya. Jadi makanya disarankan untuk menggunakan MIMIC model ini Ananda dan eh, kelemahannya sih software yang benar-benar mendukung itu mungkin masih terbatas, tapi setidaknya si MIMIC model ini adalah terobosan baru dari si BISEM dan juga VBISEM. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak kita lanjutkan. Jadi untuk Nah, untuk CB-SEM atau covariance based SEM ini pendekatannya berbasis covariance, menggunakan matriks covariance untuk menguji kesesuaian model teoritis, kemudian tujuan utamanya menguji teori dan juga validasi model konseptual, menggunakan maksimum likelihood, kuat untuk pengujian hipotesis, untuk validasi konstruk, dan analisis model yang kompleks, kemudian, CBSEM sering digunakan ketika peneliti ingin memastikan model teoritis sesuai dengan data empiris. Sedangkan VBSEM atau Variance Based SEM atau PLSSEM, pendekatannya berbasis varians, fokus pada prediksi variabel dependen dengan memaksimalkan varians yang dijelaskan. Tujuan utamanya adalah eksplorasi, prediksi, dan juga pengembangan teori. Estimasi menggunakan algoritma partial least squares. Kemudian kelebihannya lebih fleksibel dalam hal asumsi, pemenuhan asumsi ya. Bisa menggunakan sampel kecil, makanya Smart PLS itu kan berbayar. Namun kalau yang versi studentnya itu gratis. Dan versi gratis ini terbatas hanya maksimal 100 sampel ya. Nah, untuk penelitian kayak untuk meneliti prodi, meneliti kelas itu masih bisa karena maksimal 100 sampel. Dan itu bisa Anda jadikan walaupun misalkan berdasarkan rumus ukuran sampel diperoleh 170, terus Ananda bisa bikin sebagai keterbatasan di awal tulisan Ananda atau artikel Ananda bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan software Smart PLS versi student yang hanya mengakomodir 100 sampel. Itu boleh ya. Kemudian keterkaitannya dengan si CBSEM dan juga MIMIC, VBSEM lebih cocok untuk penelitian eksploratif dan prediktif berbeda dengan CBSEM yang lebih konfirmatori. Kemudian, jadi jarang ya VBSEM ini digunakan untuk mereduksi item, tapi masih ada sih orang yang pakai kayak ibu tadi ya. Cuma dia ini sebetulnya kalau mau yang lebih kuat si CBSEM gitu karena asumsi-asumsinya lebih banyak dan lebih saklek gitu ya. Kemudian MIMIC model jenis khusus dari SEM ya, menggabungkan indikator ganda dan penyebab ganda, yang mana tujuan utamanya adalah menguji pengaruh variabel penyebab terhadap konstruk laten sekaligus melihat bagaimana konstruk tersebut tercermin pada indikator. Kelebihan sering digunakan untuk menguji measurement invariance, kesetaraan pengukuran antar kelompok atau variabel kontinu, dan keterkaitannya MIMIC adalah bentuk spesifik dari SEM
yang dapat diestimasi baik dengan CBSEM maupun VBSEM tergantung tujuan dari penelitian. Dan inti keterkaitannya adalah CBSEM dan VBSEM adalah dua pendekatan utama dalam SEM. Kemudian satu berbasis covariance, konfirmatori, dan satunya berbasis variance atau prediktif. MI-MIC model adalah bentuk khusus SEM yang bisa diestimasi dengan kedua pendekatan tergantung apakah peneliti ingin menekankan validasi teori CBSEM atau prediksi VBSEM. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Ananda? Jika tidak, kita lanjut. Ini ada contoh penerapan CBSEM. Kalau di video sebelumnya, Ibu sudah memberikan contoh VBSEM dengan detail. Nah, di sini sebetulnya skripsi Ibu dulu di tahun 2000, pengerjaannya 2007 sampai 2000, Mei 2008 Ibu sidang ya. Dari 2007 Ibu kerjakan. Ini penelitiannya sampel yang merupakan pelanggan PT Telkom di Fre 3 dan ini sebetulnya inti dari penelitian Ibu adalah segmentasi psikografis menggunakan fuzzy clustering yang mana di dalam skripsi ini ada false 2 atau value and lifestyle system yang mana di situ ada 8 karakter dari konsumen atau pelanggan Telkom ini yang mau dideteksi eh, tapi di situ yang jadi masalah adalah ada yang Fixcon masih waktu itu ya. Waktu itu masih zamannya fleksi-fleksi gitu. Tapi ibu meneliti Fixponnya karena mulai banyak yang meninggalkan. Jadi cabut gitu ya. Maksudnya tidak pakai lagi Fixphone. Kemudian di zaman itu ya 2008 kemudian ada yang masih tetap pakai tapi churn. Churn itu kan penurunan pemakaian. Kemudian ada lagi yang apa namanya? eh, dia telat bayar gitu, maksudnya tidak disiplin dalam pembayaran dan lain sebagainya. Jadi di situ ada masalah dan kemudian kita cek nih orang-orang yang dengan masalah itu karakternya apa sih gitu ya. Jadi bisa diambil tindakan apakah Telkom akan memberikan semacam reward kepada yang eh, apa namanya? Bukan reward ya, lebih ke yang hal-hal yang memberikan motivasi kepada pelanggan-pelanggan yang tadi churn atau pemakaiannya berkurang gitu ya. Atau dan lain sebagainya lah. Dan setelah setelah penelitian Ibu itu dari em, apa namanya? Adik tingkat Ibu ada yang melanjutkan penelitian pakai fuzzy clustering juga eh, dan dia fleksi menelitinya, fleksi dan Speedy kayak gitu loh. Bukan bukan Speedy waktu itu ya namanya apa ya? Internet lah pokoknya ya dari si Telkom ini sendiri. Lupa Ibu waktu di zaman dulu ya di 2008 itu. Oke, tugas individunya adalah temukan permasalahan yang dapat terlihat. Setelah ini Ibu kasih contoh ya. Beberapa artikel MIMC dan juga eh, tadi penerapan CBSEM yang deskripsi Ibu. Tadi CBSEM ini di sini Ibu pakai untuk mereduksi item kuesioner Ibu. Jadi kuesionernya itu dari false-nya nggak ada ya. Kalaupun ada, false itu nggak mempublish waktu itu. Karena itu kan termasuk kayak copyright dari perusahaan mereka lah yang mengembangkan false untuk false 2 waktu itu ya. Untuk apa namanya? Mendeteksi lebih digunakannya itu memang untuk marketing, riset marketing dalam hal segmentasi psikografis. Tapi karena tidak ada, jadi Ibu kembangkan sendiri berdasarkan teori-teori yang Ibu temukan. Eh, Itemnya itu banyak dulu ratusan, respondennya 360-an. Kemudian memang Ibu datangi satu-satu ke alamatnya ya, Ibu sebagai surveyor pada penelitian Ibu sendiri waktu itu. Kemudian jadi di sini nanti akan Ibu sampaikan contoh pakai list rel ya, si BISEM, bagaimana mereduksi variabel pakai CBSEM. Nah, tugasnya temukan permasalahan yang dapat terlihat dari data yang bersumber dari publikasi BPS. Maksudnya datanya data BPS nih, terserah Anda mau data apa kan banyak ya. Ada SLHI, ada apa namanya statistika sosial, ada ketenaga kerjaan, ada kependudukan, ada apa lagi di BPS itu eh, apa namanya tentang pengangguran juga boleh. Dan tidak boleh sama tiap orang. Ananda tuliskan ini belum mulai ya, belum mulai SEM, belum masuk ke SEM-nya, tapi baru menuliskan permasalahan, data, dan usulan solusi dalam kertas portfolio. Tiap orang tidak boleh sama, namun satu kelas harus minimal ada satu orang yang
menggunakan solusi permasalahan dengan VBSEM, minimal ada satu orang yang menggunakan solusi dengan VBSEM, serta minimal ada satu orang yang menggunakan solusi dengan MI, MIC. Jadi jatuhnya setiap poin ini fardu kifayah kalau dalam Islam ya. Ada satu yang pakai tapi eh, bebas. Ananda yang lainnya bebas. Yang penting ada satu-satu yang memenuhi kewajiban menggunakan CBSEM 1, VBSEM 1, dan MIMIC 1. Yang lainnya bebas, mau MIMIC yang lebih banyak, mau VBSEM yang lebih banyak, CBSEM yang lebih banyak, itu terserah dari pilihan Ananda ya. Dan dikumpulkan, ini baru baru permasalahan data dan usulan solusi ya, belum mengerjakan ya. Dikumpulkan pada Kamis 19 Februari 2026. Jadi Ibu Ibu cek dulu eh, permasalahan data dan usulan solusi Anda untuk kemudian Ibu tentukan tugas lanjutan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum masuk ke contoh, halo halo Ananda. Untuk tugasnya ada ini. Sejauh ini belum ada, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Tolong print screen kan Tegar yang 13 orang yang hadir ini di dan kirim ke grup. Terus siapa yang pakai laptop? Pakai HP juga bisa, Bu. Iya, silakan dikirim ya di grup ya. Minta bantu ya Tegar per 12.30 nanti kirim lagi ya print screennya. Terakhir nanti biar Ibu. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh. Kita masuk dulu ke tadi skripsi Ibu ya, karena sudah dijelasin. Nah, Vals 2 itu ada 8 karakter. Yang pertama adalah innovators. Jadi dulu kami di Unpad itu walaupun kita diajarkan dalam perkuliahan untuk menggunakan SPSS, uji validitas dan reliabilitasnya, tapi untuk skripsi nggak boleh. Untuk skripsi itu pakainya Lisrel ya. Jadi pakai CBSEM gitu. Walaupun skripsi kita bukan CBSEM sebenarnya, tapi untuk mereduksi variabel ini harus pakai harus pakai uji validitas reliabilitas yang menggunakan CBSEM atau confirmatory factor analysis CFA ini ya. Jadi di sini karakter pertama dari FALS itu adalah innovators, orang-orang yang cenderung memiliki apa namanya kemampuan untuk berinovasi. Nah, ini adalah hasil dari Lisrel zaman dulu tuh ya. Dan nggak boleh pakai simplis, harus pakai sintaks memang ya. Untuk penelitian ibu ini sendiri 3 hari baru jalan ya ibu waktu itu menjalankan Lisrel ini. Saking susahnya Lisrel ya. Tapi ya itulah bentuk perjuangan skripsi zaman dulu. Kalau Ananda sekarang kan banyak software yang mudah kayak JSP kan lebih mudah tuh. Pakai R aja banyak sintaks contoh-contoh ya yang beredar gitu ya. Video juga banyak tutorialnya. Kalau zaman dulu nggak ada ya. Jadi kalau ada satu teman kita di angkatan yang bisa, pasti kita berguru ke dia jadinya gitu ya, belajar gitu ya, gimana caranya biar jalan itu sintaks dari software itu. Ini pakai Lisrel kemudian. Ini innovators ya. Jadi ini adalah kan Ibu banyak nih indikator dari variabel innovators ini. Karena kan Ibu waktu itu ditekankan oleh dosen, misalkan kita ingin hasil akhir ingin memiliki 10 indikator untuk suatu variabel, kita harus buat 3 kali lipat ya, minimal sih 2 kali lipat. Tapi kalau kalau bisa 3 kali lipat, jadi banyak betul ya, memang waktu itu gitu. Untuk mengajak responden mengisi yang versi banyak itu susah ya. 30 orang kan yang dipakai gitu ya untuk pilot surveinya. Jadi di sini dari sekian banyak variabel yang tersisa adalah ini var 1 sampai 11 ya. Jadi ada ini kan setelah direduksi ya dari 30 gitu. Nah, kemudian untuk yang thinkers itu lebih sedikit lagi yang tersisa ya. Eh, tinggal 4 indikator yang tersisa dari thinkers ini. Jadi ada
Karakter yang kedua itu adalah pemikir. Bisa jadi nih kebanyakan mikir, jadi akhirnya dia memutuskan untuk tidak menggunakan lagi fixed font kayak gitu. Kalau dikaitkan dengan penelitian ibu tadi. Jadi di sini ada 4 variabel yang indikator, maksudnya indikator yang tersisa. Untuk achievers itu Lisrel lebih sedikit lagi ya, mereduksinya menjadi hanya tinggal 3 dari sekian banyak yang ibu buat gitu. Dan kemudian untuk yang experiencers, karakter experiencers tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 indikator. Kemudian believers tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan strivers tuh 2, 3, tinggal 7, 8 variabel ya. Indikator maksudnya. Kemudian makers tuh nama-nama karakter pada false ya. Ada 5, tersisa 5. Kemudian survivors ini tersisa 6 dari sekian banyak. Jadi itu fungsi sekilas tentang si BSEM. Nah, kemudian untuk MIMIC ini ada tulisan Ibu yang sebenarnya ini mau dimasukin proceeding jadinya cuma 5 halaman. Tapi karena dari proceeding kan kita harapannya lebih cepat ya proses reviewnya. Ternyata ketika Ibu ikut seminar internasional Ibu masukin ke proceeding banyak juga koreksiannya gitu. Sementara waktu Ibu lagi sempit ya akhirnya Ibu tariklah dari proceeding itu proceeding seminar internasional itu dan ibu publish di multi proximity aja gitu ya. Ini judulnya Relation Visualization of Environmental Quality Index with Environmental Resource Indicators using Multiple Indicators Multiple Causes Model. Jadi ini kenapa berbahasa Inggris ya karena tadinya ini adalah artikel untuk proceeding seminar internasional. Jadi ini abstraknya. Kemudian nanti Ibu bagikan. Nah, ini adalah formulasi dari MIMIC dan ini adalah kalau dalam JISP bentukannya kayak gini modelnya gitu ya. Jadi tidak pakai dan ibu tidak ngubah ibu kopas aja dari si JISP-nya. Nggak ibu ubah menjadi simbol ya. Kemudian ada chi-square di dalam MIC, kemudian ada koefisien untuk prediktorsnya gitu. Dan yang di sini kualitas udara, kualitas air, kualitas tutupan lahan, dan kualitas lingkungan hidup untuk variabelnya. Dan juga untuk indikatornya ada hutan konservasi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung, terumbu karang, mangrove. Dan untuk tabel indeks kecocokannya, ini ada dalam MIMIC ini muncul dia apa berbagai indeks ya, kelebihannya juga. Yang mana kalau pakai CBSEM, VBSEM itu nggak sebanyak ini. Itu adalah kelebihan dari si MIMIC-nya. Dan ada kriteria informasi dan ada uji apa namanya kecocokan pengukuran atau akurasi dari si MIMIC-nya sendiri yang lebih menekankan pada RMSEA ya. Jadi sebenarnya kalau untuk di CBSEM dan juga VBSEM itu Ananda bisa menyesuaikan juga ya ukuran akurasi yang bisa Ananda gunakan. Dan R square-nya muncul pakai MIMIC ini tapi dia mengeluarkan semua variabel nih. Maksudnya tuh kalau misalkan pakai yang tadi si BSEM kan hanya satu kan. Kelebihan MIMIC seperti itu. Ini bentukan dari visualisasi atau pad diagramnya atau diagram jalurnya untuk si MIMIC mirip dengan Lisrel ya, mirip dengan Lisrel, mirip dengan si BSEM eh, yang versi JASP. Nggak tahu kalau software lain. Ini yang ibu pakai JASP. Kelemahannya suka kepotong nih di sini. Jadi itu juga salah satu revisi dari reviewer waktu ibu masukkan. Ya nggak bisa karena memang hasil JASP-nya gini ya. Jadi eh, bisa sebenarnya kita edit pakai edit PDF kan. Tapi maksud ibu, ini kan ibu justru asli dari JASP-nya kayak gini gitu. Jadi ibu tarik aja lah artikel ibu ya. Dan ibu publish di multi proximity. Seperti itu ceritanya Ananda. Ini adalah apa? Ya kelemahannya juga ini ketumpuk-tumpuk gitu ya. Kalau SPSS kan emang bisa kita edit-edit ukurannya segala macam. Kalau ini hasilnya emang ada beberapa yang tidak dalam visualisasi itu belum perfect lah ya. Kelemahannya itu.
Namun setidaknya sudah bisa melihat nih jalur itu sudah kita lihat nih eh, bisa terbaca lah dari visualisasi ini hubungan ya atau penyebab itu tadi sebab akibatnya multiple indikator multiple causes tadi untuk keterkaitan antar variabel yang kita teliti itu kelebihan dari MIMIC ini dan dapat model gitu ya dapat model. Kalau kita punya waktu banyak ya ubahlah ini model ke dalam bentuk simbol ya karena kita orang matematis dan referensinya cuma 8. Lanjut ke ini contoh tulisan dari alumni ya. Tapi waktu itu ini kapsel juga nih. Kapsel cuma baru dimuatnya 2025, Nanda. Menggunakan MIMIC, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola gizi balita di Provinsi Jambi. Puspahanaya ini termasuk lulusan terbaik ya. PA-nya Ibu ini. 3,99 nih PK yang terakhir ya. Ini terbaik se-FST. Nah, di sini abstraknya bisa dilihat. Pola gizi balita memiliki peran penting dalam evaluasi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di suatu wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola gizi balita di Provinsi Jambi pada tahun 2022. Karena mereka ini kalau nggak salah ngambil kapselnya 2023 kalau nggak salah ya, apa 2024 ya, angkatan David ya. Data diperoleh dari sumber resmi kesehatan, ada dua variabel yang digunakan, yaitu pola gizi sebagai variabel laten dan variabel terukur yang meliputi prevalensi balita stunting, prevalensi balita underweight, prevalensi balita overweight, dan prevalensi balita wasting. Jenis penelitian diambil yaitu kuantitatif dan dianalisis menggunakan model MIMIC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada koefisien prediktor, semuanya bernilai positif, yang berarti ketika setiap prediktor meningkat, maka pola gizi juga meningkat. Sedangkan pada koefisien indikator hanya indikator prevalensi balita wasting yang bernilai negatif. Artinya, ketika prevalensi balita wasting meningkat, pola gizi balita tersebut cenderung menurun. Model yang digunakan tidak sesuai dengan data yang ada, menunjukkan adanya ketidakcocokan antara model dengan data observasi. Jadi, kalau kesimpulan Puspa dan teman-temannya, untuk data yang dia punya itu nggak cocok pakai MIMIC gitu ya. Itu juga hasil penelitian boleh-boleh aja ya, sah-sah aja Nanda. Walaupun sebenarnya mengecewakan pembaca. Lah kalau nggak cocok kenapa dipaksain pakai ini ya? Karena mereka ada tugas kan waktu itu dari ibu ya, pakai MIMIC ya. Ini nanti akan ibu share artikel ini dan kemudian ibu langsung saja masuk ke hasil dari MIMIC-nya. Ini tadi yang seperti yang Bu contohkan di artikel Ibu, ada prediktor koefisiennya, kemudian indikator koefisiennya, R squared-nya, uji chi-square-nya, uji kecocokannya, RMCA-nya, SRMR, GFI, MFI, ECFVI-nya, kemudian ini hasilnya. Nah, ini kan memang tetap kepotong gitu. Jadi makanya ini masuknya ke jurnal JONEP ini karena JONEP ini nggak mempermasalahkan kalau jurnal lain mungkin disuruh ini juga ya masalahnya. Kenapa kepotong gitu? Ibu juga heran sudah ibu klik-klik di output JASP itu memang kepotong, susah juga sih. Maunya gini kita kita crop aja kali ya, diketik ulang bisa sih kayak gitu. Ini plotnya, nah ini juga masih masih ketimpa ya Nanda angka yang di sini eh itu juga kelemahan. Ini tadi kesimpulannya sudah ibu sebutkan di abstraknya juga ya. Mungkin itu dari ibu untuk contoh. Kemudian ada sih satu lagi, ntar ya masih ada waktu 10 menit lagi. Sampai sini ada pertanyaan, kita balik ke tugas Ananda. Tugas Ananda tadi ini tugas individu. Kenapa Ibu sekarang minta ini tulis tangan? Takutnya Ananda mengandalkan AI dan tidak memahami yang diperoleh. Boleh pakai AI tapi harus paham ya yang ditulis itu. Jadi ketika menulis sambil memahami lah harapannya. Ini tugasnya. Kemudian Ibu carikan satu artikel lagi sebagai contoh. Mumpung masih ada 7 menit lagi. Sambil menunggu kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Udah cukup jelas ya tugasnya Ananda. Ananda nggak ada yang mau ditanyain nih.
Halo, halo, Tegar, nggak ada yang mau ditanyain? Sudah cukup jelas? Mungkin ini sih Bu, untuk usulan solusinya itu detailnya bagaimana ya Bu? Apakah harus dioperasikan atau gimana Bu? Gimana, gimana solusinya? Usulan solusi. Ini bisa kebaca nggak? Share screen, Ibu. Yang jurnal Bisa Bu. IJDNS ini. Coba Tegar baca judulnya, Tegar. Ibu ngetes. Kalau judulnya itu masih kepotong sebelah yang pinggir-pinggirnya Bu. Nih, bisa kelihatan nggak? Kalau ini kelihatan Bu. Coba dibaca. Bentar Bu. Digital learning orientation, e-learning implementation and creativity reinforce students innovation culture. Oke, berarti udah kebaca ya. Jadi di sini muncul ada beberapa variabel Ananda dan solusinya menggunakan PLSM sebagaimana di abstrak sudah dicantumkan. Untuk alurnya sendiri, alur awal kan sebenarnya untuk pemodelan kita wajib membuat seperti ini di awal. Ini yang benar. Ini kan wajar lah Nanda. Ini kan adalah jurnal Q1, maksudnya terindeks Scopus ini. Jadi lebih lebih lengkap dan 14 halaman. Kalau dan revisinya itu sampai setahun ya baru dipublish gitu. Maksudnya lama. Perbedaannya itu sebetulnya nggak ada yang salah kita mau fast track kah, mau masuk ke jurnal yang fast track atau mau masuk ke jurnal yang proses reviewnya lama, atau kita rajin nih berkala merevisi gitu ya. Itu bagus dan untuk fast track juga bagus. Menurut Ibu sih Ibu pro dua-duanya. Ketika kita memang ada suatu penelitian yang kira-kira kita apa namanya punya waktu banyak, itu Ibu sarankan Ananda carilah jurnal yang terindeks yang setinggi-tingginya kayak Q1 misalnya. Ini kan tertinggi ya. Q1 bayarnya pun mahal. Sedangkan kalau yang fast track kan ada yang murah, ada yang sudah terindeks Sinta 6, 5. Biasanya yang fast track itu Sinta 5, Sinta 6 ya. Sinta 4 ada yang fast track tapi 1 juta. Kalau yang masih di bawah 1 juta itu Sinta 5, Sinta 6 fast track. Jadi 1 hari atau 2 hari itu langsung dimuat nih. Risikonya adalah nggak kan si editornya nggak peduli itu ya. Dia bantu kita fast track, tapi dia bener-bener melepas. Maksudnya kamu salah ketik, kamu apa bodo amat gitu ya. Jadi dia bertanggung jawab nih dengan publikasi kita. Jadi kitanya pas kita mau fast track pastikan tidak ada yang salah. Walaupun cuma 5 halaman misalkan, tapi emang tidak ada kesalahan fatal di dalam artikel kita. Itu tips ya kalau fast track. Tapi kalau kita mau yang tidak berisiko dan memang smooth, bagus gitu, ya saran ibu memang pakailah yang masuklah ke jurnal yang submit ke jurnal yang memang bereputasi gitu. Jadi Ananda tahu nih prosesnya. Oh, revisi lagi beberapa kali ya. Menunggu artikel ini publish aja tuh sampai kan setahun ya. Lama kita kayaknya pas terbit itu tuh bahagia gitu Ananda. Kalau fast track kan biasa aja ya. Maksudnya eh, yang penting terbit gitu kan. Oke. Ini dia bentukan sampel S-nya. Karena penelitiannya lebih memakan waktu ya tentunya sih sampel S-nya juga nggak boleh sekedarnya ya, ada banyak gitu. Kemudian referensi yang paling penting itu harus banyak kalau kita masuk ke jurnal bereputasi Scopus kayak gitu. Scopus kan bereputasi ya WOS, DOAJ, DOAJ internasional doang sih ya. Oke, mungkin itu dari Ibu. Ini nanti Ibu share ke Ananda sebagai contoh ya. Ada pertanyaan? Masih ada 5 menit lagi nih. 12.40. Terakhir 15 orang yang masuk ya. Yang usulan solusi tadi Bu, bentuknya gimana ya Bu? Usulan solusi, oke. Karena Ibu tadi sudah mencontohkan sebenarnya, bentar ya. Karena Ibu sudah mencontohkan, jadi ya sesuai dengan contoh ini. Tadi mana? Oh ini. Oke, untuk usulan solusi, minimal itu Ananda ada nih untuk modelnya dulu, alur modelnya.
Apapun itu ya, mau pakai CBSEM, mau pakai CBSEM kah, mau pakai VBSEM kah, mau pakai MIMIC, tetap harus ada alur ini dulu, modelnya, model awalnya, kemudian, tapi ini tulisan tangan ya, Ananda gambar sendiri, pakai pulpen, dan ada, misalkan indikatornya, Ananda cantumkan seperti ini, apa aja nih, gitu. Kalau ini sih yang udah terreduksi ya. Kemudian, nah kalau misalkan Ananda mau rapi, kayak artikel ini, walaupun tadi ada yang hasilnya 11, reduksi akhir 11 variabel, ada yang 8 variabel, yang 7. Untuk kecantikan model, maksudnya dari estetiknya ya, boleh Ananda cut, jadi 4 nilai tertinggi, reduksilah menjadi 4 nilai validitas yang tertinggi yang diambil gitu. Indikatornya 4 4 4 4 gitu, atau 5 5 5 5 gitu. Nah, ini tergantung ini karena ada satu variabel itu yang 4 cuma ya yang bagus gitu, maksudnya yang hasil validitasnya bagus, jadi semuanya diseragamkan jadi 4. Jadi boleh juga seperti itu, misalkan tadi kayak yang skripsi ibu kan ada yang cuma 4, berarti kalau mau estetiknya kita perhatikan ya berarti ibu cut juga semuanya, ibu reduksi ambil nilai tertinggi, yang tadinya 11 jadi 4 juga gitu ya. Ini bisa Ananda jadikan. Nah, tapi berhubung Ananda baru usulan solusi, Ananda harus menjabarkan semua indikator. Jadi bukan yang tereduksi, tapi indikator awal. Nah, itu untuk solusi ya. Kalau untuk MIMIC tentunya sudah variabel. Nah, di variabel itu kan juga ada indikator, makanya juga tetap harus dijabarkan. Mungkin itu jawaban untuk Tegar. Apakah sudah terjawab kira-kira? Cukup sepertinya, Bu. Oke, ini pas juga 12.40. Jika tidak ada pertanyaan, ada dari yang lain ada pertanyaan? Nah, ini kan tadi ya yang si BISEM ada yang 6 gitu ya tereduksinya. Itu udah tinggi-tinggi nilai kualitasnya ya. Kemudian ini ada yang 5. Jadi kalau mau cantik ya diseragamkan sebanyak jumlah indikator minimal. Mana mana yang paling minimal sedikit reduksinya. Sedikit menjadi sedikit reduksi 3. Nah, berarti kalau mau estetik ya jadikan 3 semua ya, semua variabel. Tapi terlalu sepi, kalau ibu waktu itu berpikirnya kan kalau mau diseragamkan agak sepi ya gitu, maksudnya tuh nggak kuat gitu loh, padahal karena ini juga kuesioner buatan sendiri, itu juga pertimbangan ibu waktu itu, nggak ibu samakan gitu ya indikatornya. Oke, mungkin itu jika tidak ada lagi yang mau bertanya Nanda. Mungkin yang tidak masuk ini risikonya nggak dapat poin tambahan aja untuk tugasnya. Eh, untuk informasi bisa nanti Ibu share lagi. Ini kan rekamannya akan Ibu share lagi di grup. Mungkin itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Ananda? Minggu depan kita di gedung B ya. Jadi Ibu paginya ada ngajar mata kuliah lain. Langsung lanjut di ruangan itu. Nanti Ibu kasih infonya tergantung Ibu dapat ruangan yang mana gitu. Kemarin sih mahasiswa Ibu tugasin nyari dapatlah di aula kan. Harusnya. Taunya ada edaran online. Ya nggak jadi. Tuh ya. Ada lagi Tegar yang lain gimana? Ini Ibu tes dulu nyaut atau enggak ini ya. Ewi, Tegar sudah tadi nyaut. Ewi Albina. Ya, Bu. Oke, Daniel, Iya, Bu. Sherin, Iya, Ibu. Ceren, Iya, Ibu. Hafiz, Ada, Bu. Noval, Hadir, Bu. Dewi Retno, Ada, Bu. Hanifan, Hadir, Bu. Rani, dan Wulan. Iya, Bu. Ada, Bu. Oke, Evan, tuh kan, nggak nyaut. Oh, ada ya. Evan ada, Suci, Suci udah ini Ci, aktif lagi Ci. Zulfaqi Teguh, Ada, Bu.
Gita Sridame. Nah, nggak nyaut-nyaut Ada, nih Bu. lagi makan kali ya. Meka mah? Aduh. Oke, Suci hadir, Bu. Oke. Mungkin itu Ananda. Terima kasih atas kehadiran Ananda online pada siang hari ini dan selamat mengerjakan tugasnya. Kamis depan kita bahas untuk tugas lanjutannya dan itu individu Ananda. Jadi semuanya harus membuat dan sesuai ketentuan yang tadi Ibu berikan. Demikian, jika tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang mau disampaikan lagi, kita tutup. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.